seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Berbagilah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeli lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Pada saat ini kita akan mengikuti rangkaian acara untuk angka Romawi yang pertama, sambutan keluarga atau ucapan selamat datang. Angka Romawi yang kedua, ibadah. Angka Romawi yang ketiga, puji-pujian penghiburan. Angka Romawi yang keempat, sambutan penghiburan. Angka Romawi yang kelima, penutupan peti jenazah. Angka Romawi yang keenam, peletakan karangan bunga. Angka Romawi yang ketujuh, ucapan terima kasih. Dan angka Romawi yang kedelapan, pelepasan jenazah. Kita masuk pada acara angka Romawi yang pertama, sambutan keluarga atau ucapan selamat datang, yang akan disampaikan oleh yang terkasih Penatua Hero Munawir. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, shalom, damai di hati. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Allah Bapa di sorga, tentunya kami selaku keluarga besar Lengkong Matialo yang di saat ini ada dalam gumul duka cita karena beberapa hari yang lalu Tuhan sudah menyatakan otoritasnya dalam kehidupan kami, keluarga besar Lengkong Matialo. Tuhan telah memanggil pulang
istri yang terkasih, mama yang terkasih, oma yang terkasih, anak yang terkasih, saudari yang terkasih, tante kami yang terkasih, almarhumah Ibu Penatua Sarce Matialo. Sebagai manusia tentu ada rasa kecewa, ada rasa sakit bagi kami keluarga karena telah ditinggal pergi kekasih hati kami ini. Namun seperti yang kami bilang dari awal, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan iman, kami mengamini apa yang Tuhan buat bagi keluarga kami itu baik adanya. Untuk itu di hari terakhir bagi kami keluarga bersama dengan almarhumah di saat ini dalam acara ibadah pemakaman, kami menyambut kita semua yang sudah hadir di tempat ini dengan penuh sukacita iman, terlebih kepada yang terkasih Ibu Pendeta Dr. Stin Rondonu MTH selaku koordinator bidang pekerja Gemim dan pelayan khusus di Sinode Gemim yang akan menjadi kadim dalam ibadah ini, yang sementara dalam persiapan bersama dengan seluruh badan pekerja Majelis Jemaat Efrata, pendeta, pelayan khusus yang ada. Bahkan pun kami menyambut pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Air Madidi, Kelurahan Raprap, dalam hal ini Ibu Lurah, yang terkasih Ibu Antonita, Pelayan Pandian SE, bersama seluruh jajaran pemerintahan kelurahan yang ada, dan juga kami menyambut tokoh-tokoh agama yang hadir, yang kami tidak bisa persebut satu persatu, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala, pelayan khusus yang ada, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan pun keluarga saudara bersaudara, baik dari pihak keluarga besar Lengkong maupun keluarga besar Matialo, dan seluruh segenap pelayat duka yang sudah boleh datang di tempat ini menopang kami, memberi kami kekuatan serta penghiburan. Bahkan pun dari beberapa hari yang lalu yang datang dari berbagai daerah, kami menyambut dengan penuh sukacita iman, dan kami menyambut dengan ucapan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah yang ada. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Hero Munawir yang sudah menyambut kita dengan penuh sukacita iman. Dan saat ini kita masuk pada acara selanjutnya, doa pembukaan yang akan dituntun oleh yang terkasih Ibu Penatua Debbie Robot Sumakut selaku Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efrata Raprap. Keluarga yang berduka cita, keluarga besar Lengkong Matialo, bahkan pun seluruh pelayat duka yang boleh ada di bangsal duka ini, sebelum ibadah pemakaman di saat ini akan dimulai, kita mau lakukan bersama-sama pengharapanku. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Yesus melepai dosaku, dan kesalahanku.
Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan Allah atas setiap kehidupan yang kami jalani sepanjang kami ada di dunia ini. Saat ini kami ada dalam ibadah pemakaman almarhumah Ibu Penatua Sarce Matialo di tengah-tengah kehidupan keluarga Lengkong Matialo. Biarlah Tuhan Engkau menuntun akan ibadah pemakaman di siang hari ini dari awal sampai selesai, semuanya berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi Kadin yang akan menuntun ibadah pemakaman di saat ini, Pendeta Dr. Stin Rodono MTH. Engkau berkati hamba-Mu dengan hikmat, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah yang akan dituntun dalam persekutuan ini itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Penatua Debbie Robot Sumakut yang telah membuka acara saat ini dengan doa. Tuhan Yesus adalah sumber berkat, akan selalu memberkati Ibu dalam tugas pelayanan maupun dimanapun Ibu pergi dan berada. Kita masuk pada acara selanjutnya, pembacaan daftar riwayat hidup singkat dari almarhumah yang akan dibacakan oleh cucu yang terkasih Fiorel Lengkong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai cucu tertua akan membaca riwayat hidup singkat. Nama Sarce Matialo, tempat tanggal lahir Kenaesaan 12 Maret 1965, anak dari ayah almarhum Albertus Limatialo, anak dari ibu Marin Tampi. Riwayat pendidikan SD Katolik Paulus Tompasok Baru, SMP Negeri Tompasok Baru, SMA Negeri 1 Air Madi. Almarhumah menikah dengan Jance Lengkong dan dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama bernama Glenn Lengkong, menikah dengan Widya Piri, menjadi keluarga Lengkong Piri. Dikaruniai 2 orang anak yang bernama Fiorel dan Farel. Anak yang kedua, Rico Lengkong, menikah dengan Lady Angko, menjadi keluarga Lengkong Angko. Dikaruniai 3 orang anak yang bernama Willy, Dio, Ilari. Anak yang ketiga, Erik Lengkong, menikah dengan Anggi Musa, menjadi keluarga Lengkong Musa. Dikaruniai 1 orang anak yang bernama Eldea. Almarhumah anak pertama dari 6 bersaudara. Yang pertama Sarce Matialo, almarhumah, keluarga Lengkong Matialo. Yang kedua Deike Matialo, keluarga Tambingon Montolalu Matialo. Yang ketiga Olivia Matialo. Yang keempat Joni Matialo, keluarga Matialo Ruata. Yang kelima Shana Matialo. Yang keenam almarhum Fendi Matialo. Riwayat pelayanan dan organisasi. Almarhumah menjadi penatua pertama kali semenjak dibangunnya Jemaat Gemim Efrata Raprap pada tahun 1997 sebagai penatua kolom 5, dan almarhumah menjalani 4 periode pelayanan sampai saat ini di periode tahun 2022 sampai dengan 2026 sebagai penatua di kolom 7. Almarhumah sampai saat ini menjabat sebagai LPM Kelurahan Raprap. Kami sekeluarga sangat kehilangan sosok beliau pada hari Minggu 2 Agustus 2026 di Rumah Sakit Sentra Menika jam 22:36 malam. Jam 22:36 malam Tuhan mengambil anak, mama, oma kami tercinta Ibu Sarce Matialo. Demikianlah riwayat hidup dari anak, mama, oma Ibu Sarce Matialo. Dengan tutup usia 61 tahun 4 bulan 22 hari. Almarhumah meninggalkan seorang ibu, suami, 6 orang anak dan 6 orang cucu. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Air Madidi 05 Agustus 2026. Selamat jalan anak, mama,
Ma Ibu Satya Matialo tercinta dan terkasih. Terima kasih. Demikianlah pembacaan daftar riwayat hidup singkat dari almarhumah. Dan saat ini kita masuk pada acara angka romawi yang kedua, yaitu ibadah yang akan dituntun langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Dr. Stin Rondonu MTH selaku Koordinator Bidang Pekerja Gemim dan Pelayan Khusus Sinode. Ya, mengawali ibadah ini kita akan memasang stola dalam pelayan khusus yang sudah melakukan panggilan pelayanannya dengan baik. Penggabungan yang terhormat, keluarga yang diberkati, Tuhan panggil pulang Ibu Penatua Sarce Matialo dalam keluarga Lengkong Matialo, 61 tahun 4 bulan 22 hari. Dia mempertaruhkan hidup bagi keluarga, gereja dan bangsa, dan usia ini pula dia dipanggil oleh Sang Khalik. Kita dalam ibadah pemakaman, maka dalam kasih para pekabung diundang berdiri. Bila engkau kalu pada Tuhan yang tahu kesusahanku, dengan hati beriman biar pergi segera, telah kau rasa sentosa duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut tendangnya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan jemaat sekalian. Berbagilah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeli lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang, dan tidak suka dan celah, ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Jemaat disilakan duduk bersama dalam permohonan kelepasan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun.
Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena emas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengarkanlah firman Tuhan yang menghibur dalam pengharapan kepada kita semua, khususnya keluarga. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Tuhan panggil milik-Mu, Penatua Ibu Sarce Matialo, membawa kami dalam penerimaan untuk apa yang Kau rancangkan bagi keluarga di sini. Dan hal ini membawa duka yang sangat dalam, keterpisahan untuk selama-lamanya, sehingga kami ada dalam satu persekutuan yang mau menguatkan, menghibur, dan Alkitab menjadi media, sehingga dengan demikian kami mengerti hidup yang diberi oleh Tuhan. Izinkan hamba-Mu, taruhkan dia hikmat pengertian, dan kami semua yang ada dalam persekutuan, dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan mengendalikan, dan Engkau berfirman, kami mendengar. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga yang berduka, saya membaca lagi kesaksian nubuatan kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 hingga ayat 14. Perjanjian yang baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, bangsa yang luput dari pedang akan mendapat kemurahan hati di padang gurun. Israel berjalan di sana mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, dan engkau akan dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan menamai kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria. Para penanam akan menamainya dan menikmati hasilnya. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga berseru di gunung Efraim, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan,
Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang merata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu anak dara akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman. Maka sebelum khotbah, puji-pujian dari Pelsus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular berasa pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Terhormat keluarga yang berduka cita, yakni keluarga besar Lengkong Matialo, Tuhan panggil pulang miliknya, yakni Penatua Ibu Sarce Matialo. Saya membaca melalui baliho di belakang saya bahwa dari rahimnya Tuhan titipkan 3 orang anak, dan dari rahimnya juga lahir 6 cucu. Dan dia Tuhan karuniakan kesempatan bertarung 61 tahun 4 bulan 22 hari. Ibu Ketua BPMJ Pendeta Debbie mengatakan Penatua Sarce adalah seorang penatua yang hebat, dan terkesan dari apa yang kita lihat dari gambar-gambar beliau. Sosok wanita, sosok ibu yang tangguh,
dan itu dibuktikan. Dua anaknya anggota polisi, luar biasa. Orang tahu sekali kalau mau masuk polisi itu nggak gampang ya, berat sekali. Berbagai upaya dilakukan, tapi saya meyakini jikalau dua anak ini masuk ada orang hebat, itulah ibunya, tanpa mengesampingkan peran papa. Doa ibu. Orang dengar begini, sorga di bawah telapak kaki ibu. Ibu adalah rumah pertama dari hati selalu ingin pulang. Bukan ibu juga adalah obat terbaik dari segala luka. Saya mempraktikkan itu kepada anak-anak saya. Ketika ada orang curhat, ketika ada orang berbagi, cuma dengan pelukan tanpa kata-kata membawa obat terbaik bagi anak-anak. Pelukan adalah obat bagi anak-anak. Doa ibu menembus langit. Doa ibu. Dan aku juga mengatakan bahwa ibu adalah malaikat tak bersayap. Dari apa yang saya katakan tadi, maka kita melihat bahwa peran ibu sangat menentukan. Tentu hanya harus mengakhiri pertandingan ini membawa duka yang kuat bagi suami, membawa duka yang dalam bagi anak-anak, membawa rasa kehilangan. Kolom 7, Pak Dekan bilang, aduh pendeta, Ibu Sarce kita pepena tua. Pilihan kepada suami, Tuhan, siapa kasih yang so ambil tapi istri. Kalau diberi pilihan bagi anak-anak, anak-anak akan memberikan sebuah statement, Tuhan kalau boleh jangan dulu, kami masih butuh. Tetapi fakta berkata bahwa kematian bukan pilihan. Tidak ada orang yang akan diberi pilihan tentang orang punya akan memilih kematian. Tapi karena kematian itu fakta, seharusnya sebaiknya ada persiapan. Ada yang bisa berhenti. Hebat sekali. Kan kita tahu. Dia bilang apa? Jangan dulu ya, Bang. Kami dalam rangka saat ini hampir sudah mau 3 hari, maka kami dengan mati kita tahu ada yang bilang kita ini. Nah karena itu, karena hal ini adalah sebuah kepastian, maka kita dihentar memahami semasa perjalanannya sampai usia 61 tahun, dia telah melewati berbagai proses. Iman benar-benar dan ini yang membawa anak-anak untuk terus berupaya memakai. Yeremia pasal 31 hendak menyampaikan kepada kita janji pemulihan ya dan amin, maka kita akan berupaya untuk hidup dalam pemulihan itu. Seperti apa hidup dalam pemulihan? Hidup yang singkat kita beri arti saling menopang, saling menguatkan, beri arti dengan hidup yang diberi Tuhan. Hindari mempersoalkan orang lain. Akan selalu melihat kehidupanku banyak sekali lagi kesalahan, aku tidak mau mencari kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, bagi anak-anak dari Ibu Penatua Sarce Matialo, akan mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami dihadiahkan Tuhan mama yang hebat, mama yang penuh kasih, mama yang mau berkorban, mama yang jadi tiang doa bagi kami. Makasih untuk semua yang Tuhan beri. Kami sangat percaya pengabdian dedikasinya semasa dia hidup menjadi persembahan sempurna bagi Tuhan. Dan itu akan diteruskan. Mama telah pergi, tidak akan ada lagi sapaan, tidak akan ada lagi candaan, tidak lagi mendengar nasihat-nasihatnya, tetapi pengajarannya tetap hidup bagi anak-anak. Dan suami kekasih untuk mau mengatakan juga terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan aku istri yang hebat, yang memberikan kekuatan ketika aku lengah, ketika aku lemah, ketika aku tak berdaya, ketika aku merasa sendiri. Maka apa yang dikerjakan menjadi persembahan sempurna bagi Tuhan. Dan kepada pelayan khusus
Kiranya Penatua Sarce Matialo akan menjadi inspirasi bagi keluarga Persis, bagi jemaat, untuk selalu memberikan yang terbaik dan juga akan menjadi orang-orang hebat. Pertama-tama adalah keluarga, karena keluarga adalah lembaga terkecil di tengah masyarakat. Keluarga adalah ruang pertama mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Akhirnya kami menyampaikan turut berduka cita dipanggil pulangnya Ibu Penatua Sarce Matialo. Maka Tuhan memulihkan keluarga yang berduka, dan kepada kita semua percaya bahwa kelimpahan dan sukacita diberikan bagi orang-orang yang selalu takut akan Tuhan dan selalu berupaya memberikan yang terbaik, karena kita sudah hidup dalam anugerah terbesar yang tak bisa dibeli dengan apapun, hanya bisa dibalas dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terangkat syukur kami kepadamu, karena dalam perjalanan di Jemaat Efrata Rapra, Engkau hadirkan keluarga Lengkong Matialo. Di dalamnya ada ibu yang hebat, ibu yang berdedikasi mencintai keluarganya, tapi juga menjadi pelayan khusus yang telah memberi inspirasi bagi orang lain. Penatua Sarce Matialo bertarung di muka bumi ini 61 tahun 4 bulan 22 hari. Suka duka, menggembirakan atau mengecewakan, dijalaninya dalam keikhlasan, kemurnian dan ketulusan. Dari dia kami mengenal tentang pengorbanan. Dari dia kami mengenal tentang ketulusan. Dari dia kami kenal tentang pengabdian. Makasih Bapak untuk semua yang dikerjakan semasa dia sehat dan kuat. Biarlah itu menjadi persembahan sempurna bagimu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mangemo sako mangemo, aduh sayang, wangemo my love,
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kapan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Keluarga besar Lenggong Matialo dan jemaat sekalian, kita percaya bahwa baptisan kudus yang telah kita terima, maka kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian serta memperoleh kehidupan yang kekal. Marilah sebagai orang-orang yang percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa jasad kekasih kita, Penatua Ibu Sarce Matialo ini, ke tempat perhentiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai keluarga yang berduka cita, bahkan menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Disilakan duduk, ibadah telah selesai dan setelah pelayanan akan dilepas dan akan diberi kepada keluarga yang berduka, mengingatkan bahwa dalam perjalanan panjang dari Penatua Sarce Matialo dan keluarga Lenggong Matialo, dia telah menjadi bagian keluarga Pelsus Gemim, khususnya yang ada di Efrata, Raprap. Segala dedikasinya akan tetap hidup dalam perjalanan keluarga Pelsus Gereja Masih Injili Minasa. Maka kami, para pekerja Majelis Sinode Gemim, Ketua Pendeta Dr. Adolfenas MTH, seluruh badan pekerja Majelis Sinode Gemim, khusus Wakil Ketua Bidang Pekerja Gemim dan Pelsus Pendeta Dr. Joy Sondang MTH, dan saya Koordinator Bidang Pekerja Gemim dan Pelsus Pendeta Dr. Stin Ronul MTH, menyampaikan turut berduka cita berpulangnya Ibu Kekasih Penatua Sarce Matialo. Tuhan hadir bagi keluarga yang berduka. Selain yang diserahkan kembali, simpan menjadi
kenangan bahwa Tuhan hadirkan istri yang benar-benar sudah melakukan tanggung jawab imannya sebagai anak Tuhan. Langsung diserahkan kepada pengacara. Demikianlah ibadah telah selesai, dan atas nama keluarga yang berduka cita bahkan seluruh pelayat duka mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Stin Rondonu MTH yang telah menuntun ibadah pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini sebelum kita masuk pada puji-pujian penghiburan, kita akan dengarkan sambutan penghiburan tunggal yang akan disampaikan oleh Kepala Kecamatan Air Madidi yang saya sebut dengan hormat Ibu Olvin Pandian Esos. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati Kadim yang sudah menjadi saluran berkat di siang hari ini, memberi kekuatan iman bagi keluarga dan memberkati kita semua yang hadir. Yang saya sebut dengan kasih Dr. Stin Rondonu MTH. Yang saya hormati keluarga yang diperhadapkan dengan gumul duka cita, keluarga besar Lengkong Matialo. Yang saya hormati Ketua BPMJ Gemim Efrata Raprap, Ibu Pendeta Debbie Kalangi STH. Yang saya hormati pemerintah Kelurahan Raprap, Ibu Lura Antoneta Pandean Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati pemerintah Kelurahan Air Madidi Bawah, Ibu Lura Yansi Pandean SIP bersama dengan seluruh perangkat yang ada. Yang saya hormati para pendeta hamba Tuhan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah hadir di siang hari ini. Yang saya hormati seluruh pelayat duka, baik yang ada dari Air Madidi, Tompaso, Manado, dan sekitarnya yang sudah hadir di bangsal duka di siang hari ini. Tentunya sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, siang hari ini meskipun kita berada di bangsal duka, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita yang hidup masih diberi kesehatan, kita yang hidup masih diberi kekuatan dan kemampuan, dan boleh melangkahkan kaki untuk hadir di bangsal duka di siang hari ini. Ada yang dipanggil pulang di usia remaja 17 tahun, ada yang dipanggil pulang oleh Tuhan di usia produktif 30 sampai 40 tahun, dan ada yang dipanggil pulang oleh Tuhan di usia lansia 60 tahun. Dan otoritasnya Tuhan. Baru-baru saya hadir di acara gereja Advent, ada seorang ibu berusia 96 tahun lebih beberapa bulan. Amerika, Paris. Jadi tentu ini ibu kuat, ditopang oleh anak-anak. 96 tahun lebih beberapa bulan. Inilah kita manusia, karena yang menentukan kita ada seberapa lama di dunia cuma satu orang, cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Kejadian yang tidak kita inginkan terjadi menimpa keluarga besar Lengkong Matialo. Sebenarnya kita nak mau bahas sambutan, ada dia Belura Raprap di sini. Marlura bilang, camat, basudara orang. Nah kita mau tanya, kita tanya ke saudara. Orang tiga pandean-pandean toh, kita lebih bingung ini, kenapa orang tiga so ada di kecamatan Air Madidi. Satu lurah Raprap, satu lurah Air Madidi Bawah, kong kita di camat. Ini kita tambah lagi satu pandean, sudah so heboh sekali ini di medsos. So 4 tuh pandean ada pegang di kecamatan Air Madidi. Orang manusia cuma bisa menerima ketika Tuhan sudah menetapkan otoritasnya hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Usia 61 tahun Tuhan titipkan, tanpa saja ada di dunia.
tentunya bersama dengan Om Buang, anak-anak, dan cucu-cucu bahkan saudara-saudara yang ada yang datang saat ini. Kita kurang jalian nih, Komandan Glenn P. postingan, Mama di rumah sakit. Kita jawab aja kasihan Tenta Sarce. Padahal kalau baku dapa, aduh biar masih jauh sobat kalian di Tenta Sarce. Apalagi di pasar. Siapa yang kenal Tenta Sarce di pasar? Seorang figur yang baik hati, periang, suka menegur. Dan tentunya bukan cuman figur yang menyenangkan bagi masyarakat, tapi juga figur yang menyenangkan bagi gereja. Seorang penatua, figur yang menyenangkan bagi pemerintah, seorang anggota LPM. Luar biasa kan Lurah? Rajin di Tenta Sarce atau malas Lurah? Rajin sekali. Jadi tentunya pemerintah memberikan apresiasi yang sangat tinggi apabila ada anggota-anggota dalam satu organisasi itu rajin, ulet, dan suka bekerja keras. Kalau kerja bakti, Lurah bilang Tenta Sarce lebih dulu ada. So datang, dan bukan cuma kerja bakti, tapi juga dalam pelayanan gereja. Dan juga ada di mana Lurah? PKK, bukan main, bukan cuma di LPM dia melibatkan diri, tapi di PKK juga. Jadi biasa kok kalau pemerintah dia datang Pak, orang mati dia tanya, dia anggota apa? Oh Hansi. Bagaimana dia? Pemalas kok dia. Nah itu lagi sedang mau sambutan somalo. Karena Hansi, PKK, perangkat, komnyanda aktif itu biar mau sambutan agak kurang-kurang. Karena apa? Tidak melibatkan diri secara langsung di tengah-tengah pelayanan kepada masyarakat. Tapi ini torang petanta, bukan torang angka-angka karena Om Buang torang pe saudara, nggak tahu Lurah. Tapi karena betul-betul memberikan diri sepenuhnya untuk pelayanan masyarakat, menghadirkan anak-anak yang hebat. Toh sama pendeta bilang tadi 2 polisi, mar bukan berarti itu 1 nggak polisi kan itu nggak hebat, iya toh. Tetap anak-anak yang hebat, apalagi di Tompe Komandan Glenn toh, oh hebat sekali dia. Semua dia urus, kalau orang ada keperluan, apalagi orang keluarga kan Glenn toh, Glenn siap membantu, menghadirkan anak-anak yang hebat. Dan tentunya itu berkat kerja keras dari orang tua, bukan cuma Om Buang, tapi Tenta Sarce, pekerja yang keras dan ulet. Tentunya kami pemerintah Kecamatan Air Madidi merasa sangat kehilangan. Bukan cuma gereja yang merasa kehilangan, bukan cuma masyarakat Raprap yang merasa kehilangan, tapi kami juga pemerintah Kecamatan Air Madidi merasakan sangat-sangat kehilangan figur yang torang kagumi, yang torang banggakan, Tenta Sarce. Dan oleh sebab itu di siang hari ini saya mewakili pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Bupati Dr. Jone J.E. Ganda SE MAP MM MSI bersama Wakil Bupati Bapak Kevin William Lutulung SHMH, saya Camat Air Madidi, keluarga Mogot Pandean, Lurah Air Madidi, Lurah Kelurahan Raprap Antoneta Pandean, dan Lurah Air Madidi Bawah Yansi Pandean mengucapkan turut berduka cita, turut bersimpati dan berempati atas kepergian sosok figur yang kami cintai, kami banggakan, Ibu Penatua Sarce Mati Yalo, kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, diberi pengharapan, diberi ketabahan yang sejati yang berasal dari Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita masuk pada acara selanjutnya, puji-pujian penghiburan. Dan untuk puji-pujian penghiburan yang pertama, diundang seluruh jemaat Gemim Efrata Raprap.
tempat yang bakar, tiada sakit penat susah. Kisahlah rumah yang indah, siapa yang rindu ke sana? Tunggu, tunggu jangan bersungut, tunggu, tunggu jangan bersungut, tunggu, tunggu, janganlah bersungut. Kurang baik air mataku jadi permata. Menjadi surga
semata penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Madu hari mai kita, masa kenal makue biasio embo sisa masih. Oh kita pakat anu, oh pagalawiyah nusia mansi mawe ulalan karondo-rondo rantang. Tumo kita yang maju paduka do wengido aku uleo karenang kita bisa umpamakan ya Elisa. Aku ingat lelah ayah bunda piana akan aku sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah ayah bunda piana akan aku sehingga aku besarlah. Dari kecil hidupku amatlah senang, senang di pangku, di peluknya serta dicium di namanya, namanya kesayangan. Saat ku kaget lako wandu ni mama, wandu ni papa, biaran aku pergi kambe akad masalah. Pergi kambe senang rimae
pribadi. Untuk itu, ungkapan kasih yang pertama yang akan diberikan oleh suami yang tercinta, Bapak Yance Lengkong, atau panggilan hari-hari Om Buang, panggilan sayang saya. Selamat jalan kekasih hati, selamat jalan belahan jiwa. Terima kasih telah memilihku untuk menjadi pendamping hidup sampai mau memisahkan kita. Cintamu tetap hidup dalam keabadian. Mama Marin Tangri. Selamat jalan tua hatiku. Terima kasih telah memilih dan menjadikan Mama sebagai rumah terbaikku. Meski saja lebih dulu tinggalkan Mama, tapi Mama ikhlas. Tuhan telah memulihkan hidupmu. Ungkapan kasih yang berikut dari anak-anak, anak yang pertama, anak Glenn, anak Widya beserta Vio dan Farel. Oh, kasih Mama. Sayang sekali saya. Kita sudah pakai baik sektor menangis sampai buat. Kita ampun, kita salah kesian. Nggak ada kesian, kita tidak masih bahagia kesian. Kita ampun, kita mau salah. Kita masih kekurangan kesian. Ampun, kita sudah lapar itu. Ibu dia siap. Terima kasih Oma Sance, terima kasih Oma Sance yang bersedia menjadi orang tua, bahkan terus memberi teladan. Terima kasih atas bimbingan, terima kasih atas arahan, pelukan Mama selama ini. Kami mencintaimu, Mama. Cintamu akan kami tingkai Selamat jalan Mama Sance, selamat jalan Oma Sance. Ungkapan kasih yang berikut, Nana Lady beserta Prilly, Leo dan Sudari. Tidurlah dalam keabadian cinta Tuhan. Mama Sance dan Oma selamat jalan omaku. Oma saya pun apa? Oma mesbok dan semua sama Oma. Mama soalnya mau telepon begitu, soalnya mau perlu. Mama telepon terus, kalau Mama perlu kan sama kita. Kita mah kuat masih kasihan Mama. Mau cari orang Mama kasihan. Kita mencari sama Mama di pinggiran kasihan. Baru kita tahu Mama masih baik Mama. Kita tahu Mama.
diharapkan untuk Limas berangkat. Yang bertugas dipersilakan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab. Tujukan kepada Tuhan karena kasih sayangnya Tuhan kepada kami keluarga, sehingga acara pemakaman dari kakak kami Peratua Sarce Matialo boleh terlaksana dengan baik. Dan kami bersyukur karena dari ungkapan-ungkapan tadi ternyata begitu banyak yang sudah dibuat oleh kakak saya, tapi dia juga tidak luput dari salah dan dosa. Untuk itu kami mohon sebelum dia dibawa ke tempat yang terakhir dalam hidupnya ini, di tempat keabadian, kami mohon dia dimaafkan, dan semoga amal baik yang telah dia buat itu bisa diteruskan oleh keluarga. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada Ibu Kadin, Ibu Pendeta Dr. Stin Prodonu MTH yang sudah memimpin ibadah dan boleh memberikan kekuatan iman bagi kami keluarga. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Jemaat Gemim Efrata Air Madidi, Ibu Pendeta Dewi Tairas Kalangi STH, yang sudah boleh bersama-sama dengan kami keluarga. Juga mohon maaf, ada ucapan terima kasih kepada Camat Air Madidi, Ibu Olvin Pandian Esos, yang tadi juga sudah boleh memberikan kekuatan dan semangat untuk kehidupan bagi keluarga besar Lengkong Matialo. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan khusus Gemim Efrata Raprap beserta jemaat yang ada dan masyarakat Desa Raprap, juga kepada umat Katolik Santo Antonius Padua Air Madidi yang tadi malam sudah boleh mengambil bagian memberikan doa untuk kakak kami tercinta sehubungan dengan salah satu anggota keluarga juga adalah anggota keluarga Gereja Katolik. Selanjutnya kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang di dalamnya ada Lurah Raprap, Ibu Antoneta Pandean beserta perangkat kelurahan yang ada. Terima kasih juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan yang sudah boleh mengambil bagian dan bersimpati dengan kami keluarga. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Lengkong Matialo yang di dalamnya ada keluarga besar Lengkong dan keluarga besar Matialo yang pada saat ini dari berbagai tempat boleh hadir memberikan dukungan dan doa untuk kami keluarga. Selanjutnya juga terima kasih untuk jajaran Polda, Polres, Polsek yang merupakan sahabat kerabat dari anak-anak kami yang terkasih Riko dan Glenn. Juga kami mengucapkan terima kasih
kepada para medis lewat rumah sakit yang sudah pernah merawat kakak kami, Ibu Sarce Matialo, hingga yang terakhir di Rumah Sakit Sentra Medika. Kami keluarga tidak dapat membalas akan segala kebaikan dan empati yang masyarakat, pemerintah, gereja berikan kepada kami. Tapi kami yakin percaya Tuhan itu maha baik dan Dia akan mengembalikan berkat-berkat yang berlimpah bagi setiap orang yang selalu merasa sepenanggungan dengan mereka yang berduka. Semoga Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Dan kakakku, persiaranmu di dunia telah selesai. Engkau telah menang bersama Kristus. Kembalilah kepada Dia sang pemilik kehidupan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Besar Lengkong Matialo, di rumah Tuhan inilah, di gereja Efrata Raprap, sekian tahun Penatua Ibu Sarce Matialo, dia datang beribadah bersama dengan jemaat. Dia bertugas dan melakukan tugas panggilan pelayanan. Tetapi ketika dia telah berjuang dalam pelayanan, memberi diri dalam tugas panggilan pelayanan, maka Tuhan sudah menentukan akhir hidupnya. Tuhan yang sudah mengambil kehidupan dan Penatua Ibu Sarce Matialo. Karena itu kiranya segala sesuatu yang sudah dilakukan selama hidupnya, segala yang baik, segala yang indah, kiranya terus diingat oleh keluarga, karena kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Dan semangat melayani yang sudah ditunjukkan oleh Penatua Sarce, semangat perjuangan dalam melakukan tanggung jawab sebagai istri, sebagai mama, oma yang mendampingi juga cucu-cucu, kiranya terus dikenang dan diingat, dan terus berdoa kiranya keluarga dikuatkan terus menjalani hidup dan segala sesuatu yang dia buat dalam hidup yang baik dilanjutkan oleh keluarga. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Dalam ibadah ketika dia bertugas, dia melakukannya dengan baik, dan dia sudah menunjukkan bagaimana kesetiaannya sebagai pelayan Tuhan, terutama di periode pelayanan yang hampir berakhir ini sebagai penatua yang ada di kolom. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lengkong Matialo, di tempat pemakaman ini, oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan saudara kami, Ibu Penatua Sarce Matialo, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu.
sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Mari kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Salah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kain jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Baik dari lingkungan 3 Raprap dan dari utusan gereja untuk pendeta yang sudah menuju villa dan pekuburan, kami atas nama keluarga besar Lengkong Matialo menyampaikan terima kasih. Dengan tidak merasa hormat, kami keluarga mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama ke rumah dari keluarga Lengkong Matialo.